Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan juga begitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ada satu bulan yang dipilih oleh Allah. Itulah dia bulan Ramadan. Rajab, padanan kata, saya sampai hari ini tidak tahu apa arti bulan kelahiran saya. Saya lahir bulan Mei. Kalau ditanya orang, Ustaz, apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Apa arti Januari? Januari adalah nama berhala yang wajahnya dua, satu ke depan, satu ke belakang. Kenapa Januari itu yang dipasang bulan 1? Karena dia menatap tahun lalu 2017, tahun depan 2018. Sedangkan dalam bulan-bulan Islam ada namanya Rajab. Rajab diambil dari kata tarjib. Tarjib artinya ta'zim, agung. Setelah selesai Rajab, masuk bulan Sya'ban. Diambil dari kata syu'bah, cabang. Sya'ban bercabang-cabang kebaikan. Seperti orang yang menanam pohon kayu, ketika melihat dia bertunas, bercabang, dia senang luar biasa. Berarti pohon yang dia siram sudah berhasil. Ramadan diambil dari kata ramda, artinya panas. Ketika kita gali tanah, ada di dalamnya besi yang terkubur lama. Karena zat asam maka berkarat. Tidak mempan dengan berasu, tidak mempan dengan kertas pasir. Dia mesti dimasukkan dalam api yang bergejolak, merah menyala. Setelah itu lalu dipukulkan ke lantai. Satu kali pukul, rontok, lepaslah karat-karatnya. Ramadan. Ramadan diambil dari kata ramda, panas. Tenggorokan ini panas. Dari jam 5 tadi tidak ada yang lewat di sini. Maka ini panas luar biasa. Lalu kemudian dia disebut juga panas karena karat kita selama setahun ini akan rontok dengan panasnya Ramadan. Telinga berkarat, mata berkarat, otak berkarat, hati berkarat. Hati berkarat tidak mempan dengan istighfar. Telinga berkarat, macam-macam yang didengar. Mata berkarat. Saya sejak video viral ini makin berkarat mata saya. Karena bolak-balik ke airport, melihat security berkarat mata itu. Maka karat-karatnya ini dirontokkan dengan masuknya Ramadan. Masuk kita ke dalam. Keluar dari Ramadan ini karatnya lepas. Kalau ada orang yang keluar dari Ramadan karatnya tidak lepas, tidak rontok, ada dua kemungkinan. Pertama, apinya kurang panas. Yang kedua, memang karat kronis, nggak copot-copot, nggak lepas. Oleh sebab itu maka dipanaskan Ramadan ini dengan ibadah. Ibadahnya ada berapa macam? Banyak sekali. Saya akan jelaskan sampai azan maghrib. Inilah ceramah yang terpanjang, yang paling lama. Saya memang Ramadan ini bisa dihitung berapa kali cuman ceramah buka puasa. Karena saya menganggap ceramah yang paling efektif itu setelah Isya menjelang tarawih atau setelah tarawih. Karena menjelang Ramadan itu seringkali audiens, pendengar merasa Ustadz itu hanya sebagai pelengkap penderitaan. Dan kita pun yang menyampaikannya juga, dia udah bolak-balik lihat jam. Aduh, maksud saya sendiri, rasanya udah lama, baru jam 5. Oleh sebab itu nanti kalau bahan saya habis, saya tutup, kita buka tanya jawab menjelang azan berkumandang. Tidak juga kita paksa satu orang azan. Ibadah yang pertama adalah sesuai yang tertulis dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Nama ibadahnya syiyam. Syiyam itu padanan katanya adalah imsak. Imsak artinya menahan, menggenggam. Saya menggenggam mikrofon, ana umsiku mikrofon imsakan. Imsak artinya menggenggam. Kenapa artinya menggenggam? Karena orang yang puasa itu menggenggam. Sebagaimana dia menggenggam kuat, erat, ketat, keras, begitulah genggamannya. Yang digenggamnya apa? Yang pertama dia genggam lehernya, sehingga apapun yang halal tidak lewat. Padahal minuman itu halal, makanan itu halal, tapi kenapa tidak lalu di lehernya? Karena dia genggam. Yang kedua, dia genggam telinganya. Inna sam'a wal basar. Setiap kali menyebut pendengaran, penglihatan, pasti yang disebut pendengaran dulu. Karena memang Allah Ta'ala pertama kali menciptakan pendengaran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan, kami ciptakan insan manusia
min nutfatin amsyajin, dari maaf sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat, maka telinga digenggam, tidak mendengar macam-macam. Alhamdulillah Ustaz, di bulan Ramadan ini suami saya semua CD-CD lagu-lagu yang tidak baik dia sudah masukkan, semua buang. Dia ganti MP3 Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Surem, Syekh Mu'aikli. Alhamdulillah. CD-CD-nya di mana? Simpan di koper. Kita habis Ramadan keluar lagi. Lalu kemudian mata juga. Selama ini mata melihat kemana-mana, tapi di bulan Ramadan mata genggam. Makanya dari tadi saya nggak ada ngeliat ibu-ibu. Walaupun ngeliat dikit-dikit. Sampai-sampai pikiran, apa yang terlintas di pikiranmu yang terbersit di hatimu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada di hatimu, au tukhfuhu, atau tidak kau nyatakan, kau simpan, yuhasibukum bihillah, kelak akan dihisab, dihitung di akhirat. Berat sekali. Yang terlintas di hati pun tetap juga dihitung. Akhirnya datang mereka menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau gini hidup kami nggak sanggup. Masa semua yang terlintas di hati dihitung? Kita duduk di pinggir jalan, ngelihat orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Tentu terlintas macam-macam. Masa dihitung juga di akhirat? Kalau gini kami nggak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau di luar kemampuanmu kamu nggak dihitung. Makanya kalau sekedar terlintas, tahan. Makanya kadang orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tepok jidat. Astagfirullah. Itu artinya ada terlintas sesuatu. Astagfirullah. Kenapa mas ingat sesuatu? Ingat apa? Ingat mantan. Nah, oleh sebab itu semua digenggam. Mulut digenggam. Alhamdulillah sekarang. Kalau dulu orang ngomongin aib bicara orang lain, sekarang alhamdulillah mulut udah berhenti. Kemana? Pindah ke jempol. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Na'udzubillah. Makanya kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kata-kata zur, dusta, bohong, palsu, ngibul, nggak benar, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ta'am, food, makanan dia tahan. Syarab, drink, minuman dia tahan. Makan bisa ditahan, minum bisa ditahan, tapi ucapan, kata-kata, perbuatan tidak ditahan, gak ada gunanya. Makanya ada ungkapan hadis, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi, betapa banyak orang gak dapat pahala puasa apa-apa, illal ju', lapar saja. Cuman lapar doang, cuman lapar aja. Kenapa? Karena tidak meninggalkan. Maka ibadah yang terberat adalah siam. Ibadah terberat siam. Ustaz, saya terus terang, kalau makan bisa saya tahan, memang saya biasa diet. Minum bisa saya tahan, tapi kalau ngomong ini Pak Ustaz, luar biasa. Dan puasanya zaman Maryam itu memang nggak ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar melaksanakan siam saum. Walan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bicara. Tak ada bicara. Jadi kalau ditanya, apakah orang zaman dulu itu puasa Pak Ustaz? Ya, tapi puasanya berat. Nggak makan, nggak minum, nggak bicara. Andai puasa zaman Maryam itu diterapkan sekarang, nggak ada kultum. Menjelang berbuka, dia. Kalaupun ada kultum, alhamdulillah. Makanya umat Muhammad SAW boleh ngomong, tapi ngomongnya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisa, perempuan. Pada malam hari kamu boleh datang kepada nisa, perempuan. Ayat itu membatalkan syariat puasa zaman dulu. Puasa zaman dulu siangnya tahan makan minum, malamnya tetap boleh makan tapi nggak boleh berhubungan. Dalam syariat Nabi Muhammad boleh. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu mendatangi perempuan. Maksudnya istri kamu, bukan semua perempuan. Karena sekarang banyak jamaah yang bisa menginterpretasikan ayat sendiri. Cerdas jamaah zaman sekarang. Nah, oleh sebab itu ibadah yang pertama diisi di bulan ini adalah siam.
tahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak Sianu? Kabarnya sudah nikah, nggak punya suami? Stop. Kita sekarang sedang siap. Tapi saya sudah dapat TM ini. Gimana kan mubazir? Ntar habis buka kita sambung. Di sini kekeliruannya. Dipahami puasa ini menumpuk amal. Banyak orang menganggap bulan puasa numpuk amal, ditumpuk sebanyak-banyaknya. Bukan. Bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan madrasah. Ramadan adalah bulan pelatihan pembentukan kepribadian. Kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa menahan telinga, menahan mata, menahan pikiran, menahan hati, menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan akan ada Syawal.